Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Boyagus 7882. Kalau pakai leverage jika minus nanti terhitung hutang apa hangus? Oh, menarik. Hutang apa hangus? Jawabannya adalah jadi di broker itu ada yang namanya minus protection ya bilang. Padahal intinya nggak mau rugi aja sebenarnya. Jadi di sana ketika nyentuh sampai 0 langsung di-cut otomatis. Pleng. Nah, itu yang dinamakan margin call. Mana modalnya itu nggak mencukupi. Kenapa nggak sampai minus? Kalau yang minus nanti yang nanggung broker nggak mau rugi. Nah, makanya itu langsung di-close otomatis. Makanya ada namanya margin call. Gitu. Nah, tapi dulu pernah ada beberapa broker yang sampai minus. Jadi ketika kita open posisi, kemudian gagal minus, di saldonya itu minus. Nah, kita juga ketika kita masukin, ketika kita deposit, langsung kepotong minusnya tadi. Itu juga ada dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Broker udah pinter-pinter, udah punya data, banyak data, dan apa ya maksudnya ya, broker udah punya banyak data lah sekarang. Jadi bisa menentukan mana yang lebih profitable untuk sekarang. Oke, dari panggung kanal, Mas biasanya XAUUSD time frame berapa ya? Kalau XAUUSD saya itu trading, kita lihat trading view ya. Oke, kita lihat di XAU, kenceng banget ini. Saya mau entry sebentar. Nah, mumpung sekalian bikin video saya entry. Kenapa? Karena ada momentum yang luar biasa kenceng. Kalau teman-teman pengen tahu momentum candle ada di sebelah sini ya, dilihat aja. Saya biasanya melihat di M5 dan M15. Jadi M5-nya tadi bagus, M15-nya juga lumayan momentum candle bagus juga, makanya saya initial untuk entry. Nah, TP-nya harusnya udah terkena TP nih. Entry-nya saya barusan. Karena kalau kita lihat biasanya itu sampai di 27% cuman. Tuh, pernah dikit lagi. Nah, biasanya kalau saya entry itu area yang paling buat TP bisa di ekor ataupun di sebelah sini. Ada kok di video lengkap semua. Nah, ada di video lengkap. Bisa dicek aja. Jadi jawabannya adalah M5, kalau nggak gitu M15 kalau scalping. Kalau swing biasanya saya di H1, H4 sama DI. Kemudian dari Sena MD 1W, Bang mau tanya, saya order pakai MD5 tapi pas order udah nyentuh kok malah batal ya? Fill tulisannya. Berarti fill ini nggak batal Pak. Fill ini benar, masuk harusnya. Tapi kalau order nggak tereksekusi, berarti bisa jadi orderannya hilang. Orderannya hilang. Atau kalau teman-teman itu pending order, biasanya itu nggak ke eksekusi. Karena lotnya kebesaran biasanya gitu. Lotnya sama aja. Biasanya broker itu nurunin nurunin leverage-nya ketika ada news. Itu mungkin bisa dicek lagi. Atau tanya customer service, kenapa? Jawabannya biasanya sama kayak yang saya bilang tadi. Oke, dari Aldi, Mas sama kalau intraday bagusnya mulai dari time frame berapa? H1 Pak, itu udah lumayan oke. Dari Nasrilik Sani, Mas Tama mau tanya, kenapa ya setiap saya pakai Fibonacci nggak pernah nyentuh, kira-kira gimana? Nggak pernah nyentuh areanya maksudnya ya. Fibonacci di sini itu area untuk kita nentuin harga atau nentuin support dan resisten. Kalau kita dipakai ya nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa, karena kita support resisten juga bisa pakai yang lain. Contoh ini nih, dari naik turun nggak sampai 61,8 ya nggak entry saya Pak. Tapi kalau dari area support dan resistennya ini bagus banget ini, udah nyentuh, break, retest untuk lanjut naik. Jadi jangan terpaku hanya satu cara menentukan support resistennya. Jadi fokus sama area-area yang memang benar-benar penting. Untuk konfirmasinya bisa pakai Fibonacci. Nah itu. Tapi balik lagi, basicnya itu harus ada. Jadi basicnya, ini support resisten yang sangat-sangat lumayan kenceng nih di sini. Jadi contoh dari sini kemudian naik secara signifikan kan. Gila ini. Berarti harga dari sini ini penting nih. Nah, dan make sense. Area-area di sini kayak sentuh terus. Gitu. Nah, apakah di sini 61,8? Ya bisa jadi. Bisa jadi tuh 61,8 bisa jadi. Tapi terkadang juga area penting itu juga belum di area golden area gitu. Karena market itu biasanya kalau emang lagi tren itu belum sampai 61,8 udah naik, 38 aja udah langsung zop. Dari Wole, belajar di demo apakah sama dengan akun real? Di demo berhasil ubah $1.000 jadi 30.000, mantap.
dalam seminggu mantap dengan disiplin trading mengikuti pelajaran Bang Rizky. Nggak bisa Pak, dan berbeda. Akun real sama akun demo itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Ya karena uang kita yang beneran masuk, uang kerja keras kita dimasukin, berharap lebih tinggi, lebih bagus, lebih banyak kan gitu. Jadi kita ada kayak tekanan di situ. Alhasil kalau Bapak mungkin di real akun mungkin bakalan rugi karena ekspektasinya di demo udah terlalu gede banget, dari 1.000 jadi 30.000, itu berarti di 3.000% naiknya. Wah gila, 3.000%. Bentar, ini lumayan naik, udah naik. Yang tadi antrian saya mau close dulu. Oke, udah close sisi. Nah, jadi seperti itu. Jadi trading di sini itu bukan kasino ya teman-teman. Dijadiin kasino bisa ya, bisa aja. Tapi ya gitu bakalan habis. Ya kayak di kasino lah teman-teman, masukin uang banyak pun juga tetap aja habis. Orang yang benar-benar berani, pinter, dan juga mungkin ya berani itu tadi, berani ngambil resiko itu yang biasanya itu berhasil biasanya. Dan dia nggak takut. Di demo kenapa berhasil ya gara-gara itu kan, nggak takut. Kalau udah mulai rasa takut, kehilangan, rugi, kurang, wah itu hancur itu. Oke, gimana cara mengetahui bahwa harga tersebut nyentuh 50 RSI? Bingung saya mas, maksudnya gini cara menandai TP-nya di 50. Oke. Untuk RSI, teman-teman bisa masuk ke indikator, kemudian klik RSI, Relative Strength Index. Nah, kan keluarnya kayak gini tuh. Di sini kita lihat 70 harganya, RSI-nya, kemudian di bawah ada 30. Tengah-tengahnya ini 50 pasti. Caranya gimana biar naruh di 50? Kasih aja garis, Pak. Garis. Kalau nggak gini ya bisa langsung dari RSI-nya juga bisa, di double klik RSI-nya. Nah, ini middle-nya ada 50-nya. Tebelin aja. Oke. Jadi 70, 30, 50. Nah, ketika harga itu di atas, kita sell posisi kan. Nah, ketika kemudian turun, nyentuh di 50, udah di close aja. Karena itu TP-nya, maksudnya kita. Contoh di bawah, ini ketarik, ada buy lagi di sini, kita buy, kemudian nyentuh di 50 di sini, ya ini kita dapatnya di situ, close, itu Pak. Jadi 50 RSI untuk TP, itu maksudnya. Oke, dari Tono, Mas akun tanaman itu kan diambil $20 itu pakai TP apa manual? Biasanya saya pakai manual kalau yang itu. Kalau akun tanaman yang baru, teman-teman bisa masuk ke setra.id, jurnal, lihat leaderboard, terus ini nama saya, Rizky Ditama, diklik aja. Nah dari sini teman-teman bisa lihat tuh, ini pakai robot semua ini. Jadi saya nggak trading manual, saya yang dulu manual, saya bikinin robot sama persis sama kayak saya dulu trading. Nah, biar otomasi. Hasil ini tiap bulannya bisa teman-teman bisa lihat, tiap harinya bisa dilihat, drawdown-nya juga teman-teman bisa lihat, profitnya berapa, pair-nya apa dan lain-lain ada di sana semua, open to public portofolionya. Enjoy.